Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex. Langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi, baru saja kita mendapatkan data inflasi dari Amerika. Dari sini kita bisa lihat dari core inflasi rate month over month menunjukkan adanya peningkatan. Tapi dari segi core inflasi rate year on year di sini menunjukkan ada penurunan dan juga headline inflasi month over month di sini menunjukkan adanya peningkatan dan juga inflasi rate year on year di sini menunjukkan adanya penurunan ya. Secara keseluruhan kalau kita lihat dari segi data inflasi di sini menunjukkan adanya mix ya. Dalam arti em, tidak tidak selaras ya atau tidak sama datanya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan dari berdasarkan data-data yang ada mulai dari JOLTS kemudian dari segi non-farm payroll ya yang dimana minggu lalu sempat dikategorikan masuk ke dalam zona resesi dan juga pasar memproyeksikan adanya 50 basis point cut di bulan September. Namun dengan data inflasi yang kita dapatkan di bulan Agustus tanggal 14 ini, pasar tidak memperkirakan 50 basis point lagi, melainkan 25 basis point ya. Jadi sentimen ini namun dari kalau kalau kita lihat berdasarkan data seperti ini dan reaksi pasar tidak memproyeksikan 50 basis point tetapi 25 basis point ini artinya masih dalam koridor bearish untuk dolar ya. Dan juga nanti di hari Kamis tadi kita juga mendapatkan GDP dari pound sterling di sini menunjukkan adanya peningkatan dari yearly dan juga GDP month over month di sini menunjukkan penurunan ya. Secara keseluruhan memang adanya penurunan, tetapi berbagai data mix yang ada kita dapatkan dari pound sterling di sini masih memungkinkan kita untuk pound sterling masih akan tetap bullish untuk kedepannya. Dan juga di hari yang sama, di hari Kamis kemarin kita mendapatkan retail sales dari Amerika di sini menunjukkan adanya peningkatan dan juga initial jobless claim di sini menunjukkan adanya penurunan ya di sini. Jadi angka pengangguran di sini menurun dan juga angka retail sales month over month di sini mengalami peningkatan. Nah, ini menjadi aksi taking profit ya kalau kita lihat berdasarkan minggu ini, yang dimana pasar tidak akan bergerak cukup signifikan di dalam pasar ya. Pergerakannya tidak terlalu signifikan. Mungkin yang bergerak saat ini kita bisa lihat S&P 500 dan juga Nasdaq, Dow Jones di sini mengalami peningkatan ya. Karena pasar sudah melakukan pricing in terhadap risk on asset dan juga di hari Jumat kita mendapatkan Michigan Consumer Sentiment di sini masih mengalami peningkatan ya. Jadi secara keseluruhan mungkin kalau kita lihat berdasarkan minggu ini eh, data 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 by data menunjukkan data yang mix ya. Dan kalau kita lihat untuk minggu depan nanti, nanti akan ada RBI meeting minutes dan juga akan ada speech dari Bostik dan Fed dari Bar dan juga kita akan mendapatkan FOMC minutes yang dimana kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan statement yang terlalu signifikan ya. Dan juga akan ada initial jobless claim dan ada speech dari Jerome Powell hari Kamisnya. Dan ditutup ada Jackson Hole Symposium. Ya, jadi selama 1 minggu ke depan mungkin pasar akan cenderung sepi dan juga tidak terlalu banyak pergerakan dari data-data Amerika ya. Jadi kalau kita masih punya posisi terhadap US dollar, maka kita trailing stop aja posisi kita sampai ke minggu depan ya, karena pasar akan cukup quiet atau cukup sepi sampai kita mendapatkan keputusan The Fed di tanggal 18 ya. Kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool di sini pasar memperkirakan 79,5% The Fed akan memangkas suku bunganya itu 25 basis point, tidak lagi di 50 basis point ya. Ini artinya masih akan tetap bearish kalau menurut saya ya. Jadi kita masih memiliki 3 kali meeting di tahun 2024 ini. Apakah ini akan terjadi 25 basis point? Apakah ke depannya akan melakukan 25 basis point? Atau ke depannya juga masih 25 basis point-nya? Kalau misalkan ini terulang terus di ketiga-tiganya, maka ini masih akan terus bearish untuk US dollar sepanjang kuartal ketiga dan kuartal keempat. Dan di sini pasar pun juga memproyeksikan masih 100% is ya, masih masih memproyeksikan seluruh partisipan pasar
bearish untuk dolar ya. Jadi buat teman-teman yang mencoba untuk eh, melawan tren, ya hati-hati saja ya untuk mencoba scalping dan lain-lain. Bisa-bisa aja, tetapi sangat beresiko ya untuk mengcounter trend. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari segi kalender ekonomi dan juga dari segi CME Advance Tool. Nah, di sini dari segi headline kita melihat bahwa analis dari Inc. Economic mengatakan bahwa better than expected US retail sales have reduced the change for a 50 basis point cut next month and helped to lift the dollar ya. Jadi adanya kenaikan dari retail sales, pasar tidak bereaksi terlalu signifikan terhadap 50 basis point ya. Dan juga di sini kalau kita lihat data-data ke depannya juga masih banyak data ya, karena kita akan masih melihat data di bulan September ya. Di sini kita lihat em, kalau kita lihat di sini di bulan Juli kemarin, Juli CPI kita sudah dapat, kemudian di bulan Agustus retail sales kita juga sudah mendapatkan datanya seperti apa, dan juga nanti weekly jobless claim di sini masih menunjukkan adanya penurunan, sorry. Dan nanti nextnya akan ada PCE inflasi di akhir bulan ya, di tanggal 30. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu ya. Jadi ya di sini di tanggal 14 sampai 16, 20 sampai 24 di sini sepi. Minggu depan dari hari Senin sampai hari Kamis tanggal 30 pun itu ada di hari Jumat gitu. Jadi ya kita harus hati-hati ya untuk meletakkan posisi. Jadi kalau masih ada posisi yang running di trailing stop aja sampai ke pengumuman berikutnya ada di tanggal 30, dan juga akan ada FOMC meeting minutes ya. Dan di bulan September nanti akan ada di tanggal 3 itu ada non-farm payroll, akan ada JOLTS job opening, dan juga CPI di bulan September ya. Dan juga ISM manufaktur dari segi growth, ISM services dan retail sales. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data, kita masih punya data di bulan September, masih banyak waktunya sampai ke decisionnya. Ya, jadi let's see ya bagaimana ke depannya ya. Masih akan ada uncertainty, kurang lebih seperti itu. Ya, dan di sini futures trader price out of Fed being easing 25 basis point in September sebesar 74,5% after strong data from 65% di hari Rabu ya. Jadi um, kecenderungannya berubah dari 50 ke 25. Namun tidak mau menutup kemungkinan dolar masih akan tetap bearish ya, meskipun 25 basis point ya. Nah, kalau kita lihat dari segi teknikal, indeks dolar saat ini masih berada di fase ranging, kalau saya lihat. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame daily, ini masih membentuk sebuah channeling ya, yang dimana channelingnya ini masih membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, kemudian ini tidak terbentuk structure, masih di dalam zona lower low, namun kecenderungannya ini tidak mengalami lebih tinggi dari yang sebelumnya ya. Harga yang di sini tidak lebih tinggi ya. Jadi secara structure ini masih membentuk lower high, dan yang kedua ini juga masih lower high. Nah, di ekspektasi saya mungkin kita masih tetap holding aja posisinya, kita kita lihat saja ke depannya. Selama dolar masih tetap melemah ya equities, Dow Jones dan juga XAU mungkin bisa mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari segi XAU USD, wow, XAU USD meningkat signifikan, dan juga kalau kita lihat Australian dollar dijaga aja atau di hold saja posisinya, semoga aja bisa mencapai target mungkin sampai akhir bulan. Kemudian kita punya Euro USD. Em, Oke, sebentar ya, agak agak error jaringannya nih. Oh iya, jadi teman-teman kalau bertanya ya, silahkan ditanya aja di grup Telegram atau chat saya. Nanti pertanyaan itu akan saya jawab pada saat sesi briefing seperti ini ya. Jadi tanyakan apapun yang teman-teman ingin tanyakan seputar trading, seputar teknikal, atau seputar fundamental, nanti saya usahakan akan saya jawab ya.
Oke, dan juga Euro USD saat ini masih membuat sebuah structure bullish, higher high, higher low, higher high, higher low, dan ekspektasi saya mungkin di minggu depan masih membuat sebuah uptrend ya. Ya, tapi uptrend ini tidak tidak serta-merta seperti garis lurus seperti ini ya. Dia pasti akan ranking dulu, mungkin nanti data PCI baru harga bisa menguat kembali gitu ya. Jadi tidak ada yang instan di dalam pasar ya. Kemudian kita lihat dari pound sterling JPY. Di sini pound sterling Jepang Yen masih masih membuat sebuah struktur bullish ya. Jangan takut ya. Higher high ini hanya sebuah fase rejection saja ya, tidak ada katalis apapun. Kalau teman-teman bertanya kenapa GBP JPY drop seperti ini ya, ini hanya sebuah reaksi ya teman-teman. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Jadi selama dia masih membentuk sebuah higher high, ya kita sabar aja gitu. Sabar dia membuat sebuah higher low, entah kayak gimana proses dia membuat higher low. Yang pasti apabila high yang di sini tertembus, maka valid dia akan membuat higher high kembali gitu. Gitu ya. Basic structure ya, basic structure. Oke, kalau kita lihat Dow Jones. Di sini Dow Jones sudah hampir hit TP ya, hampir 100.000 pips ya, 111 sampai 115. Kalau teman-teman sudah cukup ya silahkan saja diambil profitnya. Tapi kalau misalkan masih mau berjuang sampai ke 107.700 atau 1.705 ya trailing aja stopnya atau pindahkan SL-nya ke BEP. Ya, saya sarankan pindahkan ke BEP aja. Karena di sini sudah kita sudah memasuki over the weekend ya, market tutup, jadi ya pindahkan aja stop lossnya. Oke, jadi em, kalau bagi saya eh, mungkin pasar minggu depan akan cukup sepi ya, tidak akan banyak data dan pasar akan menunggu data PCI dan juga non-farm payroll di awal bulan September dan juga Jackson Hole Symposium. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, happy trading and safe trading.